Oke, selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Jadi hari ini kami dari kelompok 3 Abipraya yang berisikan Jason Christian, Wilson Vittori, dan Izam Susilo Mahendra akan menjelaskan cara untuk curut ya, CRUD itu, create, update, delete, insert, read, dan drop table di MySQL di Linux Ubuntu. Untuk langkah pertama itu kita buka terminal, habis itu kita masukin aja komen sudo mysql. Nah, itu untuk menjalankan MySQL-nya. Masukin password-nya juga. Nah, habis itu kita masukin komen show database. Jadi untuk melihat database mana yang kita mau pakai. Nah, ini kita udah buat, kita mau buat pakai database tes3, ya udah kita masukin komen use tes3. Itu tuh untuk menggunakan database tes3. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Izam. Oke, tadi setelah kita menggunakan database-nya, kita melakukan create table, yaitu dengan sintaks create table. Yang pertama itu table department dengan kolomnya ada departemen ID, dengan tipe datanya integer, auto increment, primary key, lalu juga ada departemen name, tipe data varchar dengan besaran 255 not null. Oke, ini sudah tabel departemen berisi departemen ID dengan primary key-nya departemen ID dan departemen name. Lalu create table satu lagi berupa tabel employees dengan field-nya berupa employee ID sebagai primary key, lalu ada juga employee name tipe data varchar 255 not null, dan juga ada foreign key yaitu departemen ID, departemen ID tipe datanya integer, foreign key dalam departemen ini, lalu reference mereferensi dari tabel departemen yang sebelumnya telah kita bikin, departemen ID. Oke, lalu tabel satu lagi berupa tabel project yang field-nya berupa ada project ID sebagai primary key dan juga project name varchar 255 not null, departemen ID juga memiliki foreign key departemen ID juga sama seperti employees dengan mereferensi tabel departemen. So, yes. Ini saya akan mengecek apakah sesuai spesifikasinya dengan dash departemen, dash employee, dash project. Nah, berikut spesifikasi tabel departemen, yaitu ada departemen ID sebagai auto increment, primary key, lalu pada tabel employees ada employee ID sebagai primary key,
lalu departemen ID sebagai foreign key, juga pada tabel projects ada project ID sebagai primary key, dan ada juga departemen ID sebagai foreign key. Lalu untuk insert, kemudian kita insert data, itu untuk insert kita insert pada tabel departemen terlebih dahulu, insert into department ID, lalu ada juga departemen name, values ini field itu akan diisi dengan apa, kita departemen ID diisi dengan contoh 1, lalu departemen name-nya HCO. Nah, ini kita langsungkan aja, kita insert 3 data. Data kedua yaitu ada ID kedua dengan departemen name IT. Lalu data ketiga departemen name-nya MSTD. Oke, kita cek. Oke, data sudah berhasil terinput, kemudian insert tabel satunya, yaitu tabel employees, dengan field-nya berupa employee ID dan employee name. Kemudian ada juga foreign key-nya department ID. Untuk value kita menambahkan 1 di sini. Jason. Ini 2. Ini 1. Ya, 3. Kemudian data terakhir departemen 1. Typo, yaitu ada ininya kurang, kutipnya. Enter. Oke. Kita lihat datanya sudah masuk. Kemudian insert tabel satu lagi berupa tabel proyek atau project dengan field project ID. Lalu ada juga project name dengan foreign key yang departemen ID. Ini Miss Apollo projectnya. Kemudian ada juga project SpaceX. Project terakhir contoh Nagasaki. Oke, saya cek lagi tabel project apakah sudah terinput datanya. Oke, itu dari insert data, kemudian akan dilanjutkan update data. Oke, selanjutnya kita akan melakukan update data pada tabel. Lalu kita coba lakukan update tabel ya pada departemen. Kita boleh jalankan query-nya, itu melakukan update data pada tabel departemen. Kita boleh lakukan update berupa departemen MSTD menjadi HR, di mana departemen ID-nya 3. Nanti kita simulasikan query-nya.
bisa kita lihat ya, kita melakukan perubahan data departemen yang tadi departemen ID 3-nya berupa MSTD berubah menjadi HR. Oke, selanjutnya kita akan mencoba ya menghapus data departemen data pada tabel departemen berupa departemen ID 3. Coba kita praktekkan. Coba kita jalankan. Oke, di sini kenapa muncul error karena di departemen ID-nya itu berupa sebuah primary key dan terdapat foreign key pada tabel employees dan juga project sehingga tidak dapat dihapus karena akan mempengaruhi data tabel pada keseluruhan. Oke, kita coba hapus salah satu tabel kita hapus coba di employee saja. Oke, kita jalankan. Coba kita tampilkan lagi. Oke, sudah kita lihat ya data untuk employee name bernama Izam telah terhapus pada data employees. Oke, kita selanjutnya melanjutkan pada drop table. Coba kita lakukan drop table berupa departemen. Oh, oke. Kita lanjut lagi ya. Karena drop departemen balik lagi seperti penjelasan sebelumnya karena table departemen berupa primary key dan terdapat foreign key berupa departemen pada table untuk employees dan juga project sehingga tidak dapat dilakukan penghapusan pada lebih tepatnya drop table pada departemen karena dapat mempengaruhi keseluruhan data pada table projects dan juga employees. Oke, kita selanjutnya lagi coba kita melakukan drop table pada employees. Oke, kita drop. Coba kita tampilkan. Oh, harus drop table itunya dulu ya. Aduh. Maaf deh. Jadi Di drop semuanya aja dulu nanti. Tiga-tiganya di drop dulu baru Iya, drop show dulu ya table. semuanya. baru drop table yang departemen ya. Iya. Iya. Oke. Oke, karena kita sudah mencoba drop table employees, lalu kita teruskan dengan melakukan drop tables pada projects. Oke, karena kita sudah menghapus drop table employees dan projects, lalu kita bisa menghapus drop table pada table departemen. Kita coba jalankan. Oke, kita lihat berhasil ya. Coba kita tampilkan tablesnya. Oke, sudah tidak ada table sama sekali pada database yang kita gunakan pada tes 3. Oke, sekian presentasi kelompok Abipraya. Terima kasih.